Meskipun Maple Residence tampak sangat besar, keseluruhan villa hanya memiliki satu kamar tidur. Seluruh lantai 2 hanya terdiri dari ruang santai, kamar tidur besar, dan aula yang cukup luas. Di sebelahnya merupakan ruang kerja David yang begitu luar biasa dengan begitu banyak buku di dalamnya. Gaya keseluruhan villa itu memang sedikit mirip dengan apartemennya. Fiona mengamati tempat itu sebelum akhirnya berjalan menuju kamar tidur. Dibukanya pintu kamar ganti, di sana Fiona melihat sebuah lemari besar yang penuh dengan pakaian wanita dan semuanya dalam ukurannya. Pakaiannya terletak di bagian kiri, sedangkan punya David bagian kanan. Di bagian tengah adalah tempat kimono tidur untuk mereka berdua. Ditatanya barang-barang miliknya dan mengambil kimono tidur berwarna hitam sebelum menuju ke kamar mandi. Dan baru keluar setelah sekitar 30 menit. Namun kamar tidur tetap sepi, hanya ada satu lampu bercahaya redup di atas tempat tidur. Dia mengelap rambutnya yang masih sedikit basah dan melihat lampu lorong yang masih sangat redup. Ia berniat untuk turun melihat David. Namun baru saja dia berada di lorong aula, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Tampak sosok David yang tinggi menyambutnya dengan tiba-tiba. Fiona takut dan hampir bertubrukan dengannya. Untungnya dia sigap dan memegangi pintu, namun mengenai luka di bahu kirinya itu. "Hati-hati," David dengan sigap memegangnya. "Apa kau selalu mengendap-endap begini?" Fiona tampak memegangi dada David ketakutan. "Lukamu sakit," David mengernyit, membantunya duduk di sofa. "Tidak apa-apa, kau pergilah mandi. Sudah kusiapkan air hangat di bathtub untukmu. Aku tadi lupa mengambil laptop. Ini sudah larut. Kau baru saja keluar dari rumah sakit. Jika itu tentang kerjaan, tundalah dulu." Fiona menggeleng. "Tidak bisa, ini sangat penting. Sudah kukatakan aku mau mengirimnya segera ke departemen pemasaran hari ini, tapi tertunda sampai sekarang. Pihak pengembang sedang buru-buru." David terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Istirahat saja dulu, biar kulihat nanti." Kemudian, sebelum Fiona dapat berkata-kata, diambilnya kembali laptopnya dan berjalan ke arah tempat tidur. Fiona pun mengikutinya ke arah kamar, dan saat itu David sudah masuk kamar mandi. Dilihatnya jarum jam yang menunjukkan pukul 10 malam. Sudah larut, namun baginya yang selalu bergadang, itu masih belum larut. Tempat tidurnya besar dan cukup untuk menampung sekitar 5-6 orang. Cahaya lampu yang temaram dapat membuat siapapun nyaman tidur di sana. Fiona merasa sedikit gugup. Ini adalah pertama kali dia berbagi ruangan dengan seorang pria, sehingga tiba-tiba dia kepikiran banyak hal. Apa aku harus tidur tanpa selimut? Apa nantinya aku mengigau di tengah malam? Apa aku tidur di sofa saja? Gumam Fiona dalam lamunannya. Setelah serangkaian pikiran itu, dia pun tersadar ketika pintu kamar mandi terbuka. Dilihatnya David telah memakai kimono tidur berwarna hitam. Dikeringkannya rambut hitamnya yang basah itu dengan handuk. Begitu dilihatnya Fiona yang menatapinya dengan kosong, ia pun berhenti. Dia tidak mengatakan apapun dan berjalan saja menuju kursi. Diambilnya laptop Fiona dari meja. Ia membuka laptop dan bertanya perlahan, "Di mana kau letakkan proyek kota itu?" Fiona dengan cepat duduk di sampingnya dan menunjuk di situ. "Dokumen ke-7, semua data ada dalam folder itu." David dengan cepat menemukan dokumen itu. Ia dengan cepat mengetik, kemudian memilih data dalam diagram yang menunjukkan hasilnya. Fiona tidak mengatakan apapun dan hanya melihatnya dengan cekatan mengerjakan itu. Terkadang ia akan menanyakan beberapa hal dan Fiona menjelaskannya secara detail. Waktu pun berlalu dan dalam sekejap, namun keduanya tampak masih asyik mengerjakan itu dan belum menyadarinya. Cukup lama, akhirnya terciptalah sederetan hasil olahan data yang diketik David. Raut wajah Fiona yang tegang pun akhirnya berganti lega. "Saat kau sampai di kantor besok, tolong di-print dan serahkan ke asisten direktur Lian dari departemen pemasaran ya," pinta Fiona. Kemudian ia mengambil USB dari tas kerja dan menyerahkannya pada David agar melengkapi file yang dikerjakannya tadi. David pun mengangguk. "Baiklah, kau tinggal saja di rumah beristirahat selama beberapa hari. Anggap saja perusahaan memberikanmu waktu istirahat. Tubuh yang paling utama. Kalau sampai hancur, kaulah yang akan menderita nantinya," saran David sambil dengan memberikan segelas air dan obat-obatan pada Fiona. "Sudah larut, minumlah dan cepat tidur ya."
Suaranya tampak begitu menenangkan. Pancaran matanya menunjukkan kepedulian. Fiona pun mengangguk sebelum diambilnya obat itu dan meminumnya. Setelah itu diangkatnya selimut dengan gugup. David mengambil kimononya di kursi dan berjalan keluar. Mau kemana? Fiona tampak bangkit dan melihatnya, bertanya-tanya. Tidurlah duluan. Aku masih mau ke ruang kerja untuk mengirimkan beberapa dokumen ke kantor Perancis. Katanya sebelum sosoknya yang tinggi itu menghilang dari arah pintu. Fiona pun melihatnya dengan perasaan campur aduk. Ditariknya selimut dan mulai menutup mata, namun masih belum bisa tidur. Ditatapnya lampu dinding yang memancarkan cahaya kuning remang itu. Tak lama tanpa disadari dia pun tertidur lelap. Kemudian samar terdengar suara pintu dibuka. Terasa seseorang mengangkat selimut untuk tidur di sampingnya. Fiona hendak membuka matanya tapi terasa berat. Ada aroma wangi yang menenangkannya. Akhirnya dia pun melanjutkan tidurnya pulas. Sebelum lampu dimatikan, dia dalam hati meyakinkan dirinya sendiri. Tidurlah, saat kau bangun nanti, itu akan menjadi hari yang baru. Paginya, begitu Fiona terbangun, pria di sampingnya itu sudah tidak ada. Suhu kamar telah dingin, namun udara seolah masih membawa aromanya. Semalam dia tidur tanpa bermimpi dan sudah cukup lama dia tidak merasakan tidur senyenyak ini. Dia merasa lebih segar saat terbangun. Fiona melangkah keluar ruangan. Baru saja turun beberapa anak tangga, dilihatnya Bibi Wang tengah merapikan ruang tamu. Sarapan pagi telah siap tersaji di meja makan. Namun tak ada tanda-tanda David di sana, sementara Bibi Wang yang sedang bekerja menyadari kehadirannya. "Selamat pagi, Nyonya," terdengar suaranya yang sopan itu. "Selamat pagi," Fiona mengangguk menyapa. "Silakan sarapan dulu, Nyonya. Nanti dingin, apakah sudah lebih baik?" Kata tuan, "Jangan lupa minum obat." "Biar saya ambilkan dulu." Fiona terlihat masih mencari-cari keberadaan David. "Mana dia? Maksud Nyonya tuan?" Bibi Wang tampak berseri. "Tuan sudah berangkat pagi-pagi. Katanya ada yang penting di kantor." Asistennya dengan cepat menjemput. "Tuan hanya mengingatkan saya agar Nyonya tidak lupa minum obat. Tadi malam dia tidur cukup larut dan sekarang sudah berangkat kerja pagi-pagi." Fiona pun sadar, David tidak bersantai-santai lagi seperti dia. Setelah terdiam sesaat, Fiona duduk di meja makan. Bibi Wang yang hendak mengambil obat kemudian teringat sesuatu. Dia berpaling berkata, "Oh iya, Nyonya, sepertinya Tuan meninggalkan sebuah surat di meja." Fiona pun tampak langsung mencari-cari surat di atas meja. Dan dilihatnya sebuah amplop putih. Di dalamnya terdapat buah kartu kredit catatan dengan catatan dan coretan tebal. "Kalau mau keluar, biar Bibi Wang menemanimu. Dia bisa mengemudi. Sandinya ulang tahunmu." Dia tampak terkejut melihat kartu kredit itu. Tersenyum, disimpannya catatan dan kartu itu kembali ke amplop dan melanjutkan sarapannya. Begitu selesai sarapan dan meminum obat, dia hendak keluar. Fiona mau pulang akhir pekan ini, namun belum menyiapkan hadiah untuk kakek dan ibunya. Awalnya Fiona mau pergi sendirian, namun Bibi Wang tampak khawatir dan memaksa untuk menemaninya. Mereka berdua pun akhirnya pergi bersama. Dengan Bentley mereka berkendara meninggalkan area villa. Nona Wang yang duduk di kursi kemudi bertanya, "Nyonya mau kemanakah kita?" "Kita ke Nuira Plaza." Didengarnya plaza itu sedang mempersiapkan pembukaan resmi untuk umum, sehingga mungkin punya berbagai penawaran menarik. Dan Fiona hendak berkunjung ke sana sekaligus melakukan inspeksi. Siap, sudah hampir siang begitu mereka sampai dan cukup ramai di sana. Mereka agak kesulitan menemukan parkiran. "Nyonya, kita akan pergi kemana terlebih dahulu?" "Ayo ke tempat hadiah dan bagian kesehatan." Ibunya adalah seorang yang begitu memperhatikan kesehatan dibandingkan mutiara dan permata. Untuk kakeknya, dia lebih suka dengan barang-barang antik. Beberapa tahun ini Fiona mengumpulkan beberapa permata, jadi bukanlah masalah baginya. Karena sudah mendekati tahun baru, banyak orang mulai berbelanja pernak-pernik hari raya, sehingga di jalanan tampak ramai dengan pengunjung. Bibi Wang berjalan menyeruak dari keramaian agar orang-orang tidak bertabrakan mengenai bahu Fiona. Mereka telah berkeliling, namun masih belum mendapatkan yang dicarinya. Cukup memutar jauh sampai akhirnya mereka menemukan ginseng yang berumur ribuan tahun. "Nyonya, kita sudah jauh berjalan. Nyonya juga sudah lelah. Mari duduk sebentar."
Biar saya saja yang pergi membayarnya. Fiona mengangguk, kemudian menutup kotak itu dan menyerahkannya pada Bibi Wong sebelum duduk di sofa. Di sini Tasya, aku ingat terakhir menemukan ginseng ribuan tahun itu di sini. Ini dia. Tasya coba lihat. Bibi Wang terpaku sejenak saat benda yang di tangannya itu coba direbut. Di hadapannya tampak dua orang gadis yang berpakaian modis. Salah seorangnya terlihat sangat cantik dan anggun dalam gaun musim semi bercorak bunga. Yang satunya lagi bergaun Chanel dengan kardigan berwarna merah muda. Dia juga mengenakan tutup kepala yang menutupi sebagian wajahnya. Namun Bibi Wang dengan jelas melihatnya dan tidak asing. Wanita itu adalah salah seorang bintang televisi. Dia tidak terlalu terkejut. Sebelumnya waktu dia masih bekerja di rumah Tuan Besar Martin, dia sudah melihat banyak bintang film dan penyanyi, jadi dia biasa saja menghadapinya. Saat itu, gadis bergaun kuning cerah itu memegangi kotak yang baru saja diambil Bibi Wang. Dia tampak tersenyum pada temannya itu. Kelihatannya, mereka telah mencari ginseng ribuan tahun ini kemana-mana. Pastilah ini obat yang baik. Belilah kalau begitu. Berikan untuk tante sebagai hadiah untuk perawatan kesehatan. Pasti sangat berguna, ujar gadis bergaun putih tersenyum. Gadis bergaun kuning pun mengangguk. Baiklah biar ku bayar dulu. Ditutupnya kotak ginseng tersebut dan hendak membayar saat Bibi Wang menghalangi jalannya. Dengan sigap diambilnya itu kembali dari sang gadis. Maaf ya, Nona-nona, akulah yang mendapatkannya duluan. Sudah dicetakkan resi, malahan hanya saja belum dibayar. Apa maksudmu? Ini sudah kuincar sejak kemarin lusa. Lagi pula, kau kan belum bayar. Hari ini kami datang untuk membelinya, jadi itu milik kami. Gadis bergaun kuning pun terlihat gusar dan memandangi Bibi Wang dengan sinis, bermaksud merebutnya, namun Bibi bisa menghindar. Kenapa nona ini? Sudah ku bilang, aku yang duluan. Kau tak tahu arti siapa cepat dia dapat ya? Keterlaluan sekali. Keterlaluan, kan kau belum bayar. Tuan, kami bisa membelinya 2 kali lipat. Bungkuskan segera. Itu, penjaga toko di depan melihat sang gadis bergaun kuning yang sedikit memanas. Dia pun berkata, maaf nona, ibu inilah yang baru saja mau beli, ini sedang kusiapkan untuknya. Silakan cari lagi, mungkin nanti dapat sesuatu yang bagus. Sang gadis masih belum menyerah. Dia marah menatap Bibi Wang, berkata pada penjaga toko, ginseng itu sudah kami incar lama tuan. 3 kali kalau begitu, 3 kali harga. Bisalah ya. Gadis di sampingnya yang terdiam saja itu akhirnya menarik temannya. Sudahlah Vivi, tidak usah begitu. Ini kan tempat umum, nanti malu dengan orang-orang. Kau tahu kan, Tasya, kita sudah lama mencari ini. Lagi pula tante suka minum teh ginseng. Kalau kau menghadiahkan ini, pasti dia senang dengan calon menantu yang pengertian. Dia khawatir tentang pertunanganmu beberapa hari yang lalu. Tasya pun tersenyum lembut. Terima kasih Vivi, aku tahu kau mendukungku. Setelah itu Tasya berpaling pada Bibi Wang. Tampaklah senyum tulus pada wajahnya. Permisi Bu, aku tahu Anda yang mendapatkannya duluan. Namun itu sangat penting bagi kami. Mungkin bisa kami yang beli dari Anda. Nanti akan kami bayar 5 kali lipat. Bagaimana tawarnya? Sungguh maaf, meski dibayar 100 kali sekalipun. Bibi menolak 2 orang itu, kemudian melanjutkan membayar. Dia tampak sedikit menekan penjaga toko. Cepatlah, aku sedang buru-buru. Hei, kenapa begitu? Vivi dengan cepat menuju kasir dengan marah, namun Tasya menahannya. Berseberangan dari situ, Fiona yang sedang membaca majalah di sofa. Dia melihat kedua orang itu yang menatap marah Bibi Wang seperti orang bodoh. Bibir Fiona berkerut. Dia tahu betul siapa gadis bergaun kuning itu. Sepupu Kevin, Vivi, seorang desainer perhiasan lumayan terkenal. Dia selalu membenci Fiona dan menjelek-jelekannya di depan Kevin. Namun, dia tampak sangat akrab dengan Tasya. Mereka sahabat karib. Vivi tahu kalau Fiona begitu dingin dan tidak menyukai Tasya. Dia bahkan pernah berkata akan membalasnya jika Tasya menjadi sedih lagi karenanya. Fiona tidak mau menjadi kesal hanya karena melihat mereka berdua. Sehingga diletakkannya lagi majalah dan bangkit, berjalan keluar menunggu Bibi Wang.